Halo, selamat pagi teman-teman. Kesempatan pagi yang cerah ini, saya berada di depan rumah atau di halaman depan rumah teman-teman. Dan kesempatan ini juga saya akan berbagi cara atau trik untuk membuat tanaman cabai itu memiliki umur yang panjang teman-teman. Jadi teman-teman, yang ingin saya bagikan adalah gimana caranya supaya tanaman cabai itu umurnya panjang teman-teman. Boleh percaya atau enggak, cabai yang ada di hadapan saya dan teman-teman ini, dia sudah memiliki umur 1 tahun teman-teman. Dan bahkan 1 tahunnya itu udah lebih. Karena tanaman cabai ini saya tanam di kotak yang saya buat ini. Itu sebelum banjir tahun lalu. Padahal banjir tahun lalu itu bulan 7 teman-teman. Jadi ini saya tanam tuh sekitar bulan, ya sekitaran bulan 4 atau bulan 5 teman-teman. Jadi kan 7 aja sampai sekarang udah hampir setahun, tambah dari bulan 4 ya setahun lebih lah teman-teman, ya kan. Terus yang ingin saya bagikan adalah proses atau tekniknya gimana tanaman cabai itu bisa memiliki umur sepanjang itu. Jadi langkah pertama teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memilih tanaman atau bibit tanaman cabai itu yang benar-benar bagus. Dan tanaman yang ada di hadapan kita ini juga dulunya itu saya dapat atau bibitnya itu saya buat dengan memilih benih itu yang benar-benar bagus. Ya walaupun benihnya itu tidak atau saya dapat dengan membeli, tapi ini saya dapat langsung dari buah yang benar-benar masih segar. Jadi yang dulu saya lakukan, bibit itu saya ambil melalui buah yang seperti ini teman-teman. Ini yang benar-benar merah, di dalam juga ada seperti ini. Dan sebenarnya yang bagus, ini buah ini dibelah, diambil bijinya teman-teman, atau dipilih bijinya yang bagus. Tapi karena waktu itu saya agak-agak kurang atau tidak punya waktu untuk memilih atau melakukan pembibitan seperti itu. Jadi yang saya lakukan itu beda dengan cara-cara orang melakukan penyemaian. Yang saya lakukan adalah dengan cara buah segar seperti ini, itu saya ambil contoh satu ya, saya ambil dan oke, langsung saja saya praktekkan. Buah seperti ini itu kita langsung tanam, seperti misalnya ini di polybag. Seperti ini. Jadi cabai yang utuh ini tuh
kita kubur teman-teman. Kita kubur seperti ini. Jadi nanti yang kalau menurut saya bibit yang bagus dia akan yang tumbuh dan pertumbuhannya itu normal, itu yang bisa dijadikan bibit yang baik. Kemudian dilakukanlah tadi di penanaman ini. Dan mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau cabai itu memiliki umur normal berapa. Cabai itu kalau berumur 2 bulan atau 1 bulan setengah atau ngejar 2 bulan itu dia sudah mulai berbunga ya teman-teman. 2 bulan itu udah bisa dikatakan udah ada buah, atau 2 bulan lebih itu udah mulai dipanen. Tapi kalau untuk proses penanaman di saya ini teman-teman itu berbeda. Ketika cabai umur 1 bulan itu malah saya lakukan pemangkasan atau di pruning kata orang. Tapi pruning yang saya lakukan ini total teman-teman. Jadi batang utama itu saya potong ini juga, ini kemarin potongannya di sini, di sini ini. Jadi potong ini, setiap cabang itu adalah bekas potongan. Karena kalau tidak dilakukan potong atau pruning tadi, maka batang cabai itu akan tumbuh seperti ini. Dia akan tumbuh dari kecilnya lurus ke atas, nanti paling di atas saja yang memiliki cabang. Tapi kalau kita lakukan pemangkasan di awal tanaman, itu dia akan membuat cabang di bawah, di dekat pangkal tanaman. Tergantung ukuran kita memotongnya kawan-kawan. Kalau kita menginginkan cabang di bawah seperti ini, otomatis pemotongannya lebih pendek atau lebih mendekatin dengan pangkal tanaman di bawah. Tapi harus diperhatikan teman-teman. Nah, seperti ini bekas potongan ya teman-teman di dalam tuh. Ini yang jari, ini telunjuk. Ini masih ada bekas potong. Ketika dipotong seperti ini, otomatis di bawah potongannya akan tumbuh cabang. Ini sebenarnya kalau mau melakukan terus-menerus juga akan lebih rimbun lagi teman-teman tanaman cabai ini. Cuma ini kondisi tanamannya lagi berbuah, jadi sayang ya teman-teman kalau dilakukan pemangkasan. Tapi nanti kalau misalnya sudah, atau pemangkasan itu sebaiknya atau yang bagus itu dilakukan ketika tanaman itu belum ada buahnya. Karena apa? Kalau ada buahnya seperti saya bilang, sayang kalau mau dipangkaskan. Makanya di tahap-tahap atau umur-umur sebelum pembuahan dilakukan pemangkasan itu. Jadi ini ya teman-teman, ini setiap bekas cabang ini adalah maksud saya di pangkal ini itu adalah bekas pemangkasan teman-teman. Di dalam ini juga tidak kelihatan. Demikian juga yang tanaman-tanaman yang cabai lainnya teman-teman. Ini dari bawah ini bekas banyak cabang-cabangnya. Ini juga umurnya sama teman-teman, 1 tahun lebih. Nah ini juga, ini pangkalnya teman-teman, dekat pangkalnya ada cabang buah, lalu tumbuh cabang kan. Kemudian di atas ini dulu juga bekas pangkasan. Jadi kenapa mungkin teman-teman malah bertanya, benarkah sampai 1 tahun umurnya?
Iya teman-teman, karena untuk mendapatkan satu pangkasan ini kita sudah menunggu tanaman itu umur 1 bulan lebih, 1 bulan, bahkan ya 1 bulanan lah kurang lebihnya. Itu baru satu pangkasan yang paling bawah teman-teman. Kalau kita mau melakukan pemangkasan lagi di atasnya, itu juga nunggu lagi 1 bulan lagi teman-teman. Jadi kalau ada 3 atau 4 pangkasan atau potongan, itu tinggal kita hitung teman-teman. Kalau 5 berarti udah 5 bulan waktunya teman-teman. Kalau nanam cabai normal itu udah habis buahnya teman, udah habis panen maksudnya. Tapi saya baru pembentukan cabang aja, akhirnya dia 1 tahun itu ya. Tapi ini bukan buah yang pertama sih teman-teman, ini udah berapa kali berbuah. Dari umur 8 bulanan kemarin juga udah banyak. Karena ini kemarin saya melakukan pemangkasan itu sehingga membentuk seperti ini, itu memakan waktu 6 bulan kayaknya teman-teman. Itu udah dari tanam ya teman-teman, dari bibit yang habis cabut semai itu ditunggu, dan termasuk semaiannya juga yang saya lakukan di bawah tadi, yang buah cabai segar itu juga kita mindahin dari situnya juga sudah mendekatin 1 bulan teman-teman. Umur 25-an hari baru saya pindahin dulu teman-teman. Dan saya juga punya pohon cabai yang ini teman-teman, ini udah tua dibanding yang sana-sana itu. Ini yang paling tua teman-teman, karena cabai ini asal mulanya cerita ya teman-teman. Asal mulanya itu saya dapat dari Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuasulu teman-teman. Kecamatan Boyan Tanjung atau Desa Nangarit lebih tepatnya teman-teman. Itu kalau dari Kota Putusibau jaraknya 100 kilo teman-teman. Cuma karena di sana itu kan kampung halaman, jadi pas saya pulang kampung ke sana, saya lihat ada tanaman cabai di dekat rumah bapak atau orang tua saya itu. Akhirnya sebatang saya bawa pulang teman-teman, sebatang. Terus datang rumah itu saya bikinkan media polybag ini. Kemudian juga sama teman-teman, cuma waktu dari Boyan dulu atau dari Nangarit dulu itu tidak saya lakukan seperti, atau tidak saya perlakukan seperti tanaman cabai yang di sana-sana itu. Jadi ini awalnya saya tanam buah normal, umur 2 bulanan ya teman-teman, dia udah ada mulai buahnya. Karena saya bawa dari Boyan itu juga sudah dalam bentuk tanaman yang sudah mungkin umurnya udah ada 1 bulanan lebih. Terus ini setelah berbuah normal, dulu sudah saya anggap mati teman-teman. Akhirnya apa yang saya lakukan? Nah, ini. Sebenarnya cabai ini itu batang utamanya tuh ini teman-teman. Kenapa? Karena cabai dulu ya, mohon maaf, ketika saya bawa dari Boyan kan batangnya kecil, lalu tanam berbuah. Jadi ya adalah buahnya 3-4 biji kalau sekali panen teman-teman. Akhirnya lama-lama kok kayaknya sedikit benar gitu. Akhirnya setelah buahnya habis saya pangkas teman-teman saja, memang saya pangkas pendek benar dari tanah ini. Akhirnya dari dalam sini itu tumbuh batang yang ini. Setelah beberapa bulan kemudian, sekitar 2 bulanan itu saya melakukan pemangkasan lagi di atas sini teman-teman. Akhirnya ada tumbuh cabang-cabang di bawah-bawahnya. Dan ini cabai ini mungkin umurnya dah 1 tahunan setengah lebih ya teman-teman. Makanya bentuknya pun udah tidak menyenangkan atau udah tidak subur. Tapi biarpun begitu dia masih tetap berbuah. Ini
rasa saya bawa dulu masih 2019 nih dari Boyan Tanjung tuh teman-teman. Ya sekitar bulan 11 atau bulan 10 tanam saya bawa. Jadi lumayan ya teman-teman sampai sekarang. Oke lah teman-teman. Semoga informasi hari ini bermanfaat untuk teman-teman, dan barangkali teman-teman kepingin punya tanaman cabai seperti saya ini, silahkan dicoba. Oh ya, hampir saja lupa, yang paling penting, kalau teman-teman melakukan seperti trik yang saya sampaikan tadi, tapi jangan lupa teman-teman, yang paling penting adalah unsur haranya harus seimbang. Jangan sampai unsur haranya tidak dikasih. Tahu kan teman-teman unsur hara itu apa? Pupuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pemangkasan, itu sebaiknya tanaman itu setelah dilakukan pemangkasan dan sudah muncul tunas-tunas baru atau calon-calon tunas, itu segera dilakukan pemangkasan. Dan mungkin teman-teman bertanya gimana melakukan pemangkasannya. Trik yang saya lakukan teman-teman, kalau teman-teman mau melakukan pemangkasan itu jangan di batang yang benar-benar tidak ada daunnya. Contoh, ini tanaman teman-teman. Kalau kita mau memangkas itu dilakukan di atas, ini kan masih ada daun, di atas daun. Kenapa? Karena di pangkal ini, pangkal daun ini, pangkal tangkai daun ini, itu kan nih nampak kan? Nih, itu kan nampak mata tunas ya teman-teman. Jadi kalau kita potong sini maka mata tunasnya akan keluar. Jadi jangan dilakukan di bawah yang enggak ada daunnya teman-teman. Nanti mohon maaf dia tidak tumbuh atau tunasnya tidak ada sehingga malah tanaman induk kita mati. Sayang ya teman-teman. Jadi kalau mau melakukan pemangkasan, ketika motong lakukan di atas daun. Ini ada pelepahnya ya teman-teman. Itu tiap pelepah ini adalah calon-calon mata tunas. Jadi boleh dipotong di sini atau di sini, maka pelepahnya akan tumbuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mengikuti konten saya hari ini. Oke, sukses selalu untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat